Tes kuping dulu ah. Kalau saya bilang halo, tolong jawab hai hai. Boleh ya? Oke, tes Boleh. 1, 2, 3. Halo. Hai, hai. Masih belum sarapan ini ya. Nggak semangat gitu loh. Harus semangat ya. Dan harus cepat. Hai hai gitu ya. 1, 2, 3. Halo. Hai, hai. Kalau saya bilang halo, jawab hai hai. Kalau saya bilang hai hai, jawab halo. Gampang kan? Konsentrasi. 1, 2, 3. Hai hai. Halo. 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 Hai. Oke. Sekarang 2 instruksi berturutan. 1, 2, 3. Halo hai hai. Hai, Halo. Oke. Cakep. Anaknya juga boleh ikutan. 1, 2, 3. Hai 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 hai. Halo. Halo. Sekarang 3 instruksi. 3 instruksi berturutan. 1, 2, 3. Halo, hai, hai, halo. Hai. Halo. Oke, baik. Terima kasih. Instruksinya nambah jadi 4. Ayo, konsentrasi. 1, 2, 3. Halo, hai, hai, halo, halo. Halo. Hai. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai, kita mau foto bareng dulu, boleh ya? Nih, mumpung masih komplit, Ibu Evelyn boleh kameranya dinyalakan, Bu Evelyn? Kecuali kalau lagi di toilet. Oh iya, sudah ya. Baik, saya akan hitung sampai 3. Silahkan kasih posisi atau senyum yang terbaik. Anaknya juga mau ikut juga boleh kok, ya. Oke, siap-siap. Ini ya. Ya, gimana? Gayanya emang ada gaya khusus ya? Apa nggak ada ya? Bang Mestika gitu nggak ada ini gitu ya? Oke, kalau gitu silakan. 1, 2, 3. Oke, coba saya tes dulu ah. Saya kirim ke WhatsApp kita ya. Nah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, prinsipnya adalah cepat mulai, cepat Selesai. cepat mulai, cepat ngerti. Waduh, ini gimana sih? Kayak anak saya aja ini. Cepat mulai, cepat ngerti. Ya, setuju kalau cepat selesai. Cuma ada ngertinya gitu ya, supaya kita bisa langsung praktekkan dan berdampak. Oh iya, sesi kita ini pastinya bicara tentang leadership, tapi manfaatnya tidak hanya untuk urusan di kantor, tapi juga urusan di rumah. Oke, jadi manfaat pengetahuan yang Anda atau ibu-ibu dan bapak-bapak dapat hari ini akan bisa Bapak Ibu gunakan atau bermanfaat untuk keperluan Anda sehari-hari. Oke, yuk sekarang tolong mikrofonnya tolong di off-kan atau dimatikan, ya. Yes, very good. Saya akan tampilkan slide saya dulu. Ya. Oke, teman-teman semua. Slide-nya sudah saya tampilkan. Apakah semua terlihat? Ada istilah growth mindset. Apa itu growth mindset? Kita akan mulai dari kata mindset dulu. Baru kemudian kita gabung growth mindset. Mindset itu apa sih? Mindset adalah jering. Apa yang Anda lihat? Silakan. Ngomong. Atau ketik di chat. Apa yang Anda lihat? Lukisan. Terima kasih. Lukisan apa, Bu? Wanita. Oke. Bercermin. Oke. Ada lagi yang ngelihat yang lain? Kepala tengkorak. Oke. Ada lagi? Wanitanya ada berapa? 1 apa 2? 1? Kenapa 1?
Ada orang hutan. Ini baru sekali ini nih saya lihat ya, ada yang jawab orang hutan ya Bu ya. Nah, baik. Gambar ini tuh coba ya kita tampilkan yang ngetik di chat nih, yang di chat mana di chat, tampilkan chat. Wanita tengkorak, Bu Evi ngelihat tengkorak. Wanita melihat diri sendiri di cermin, duduk bercermin, lihat diri sendiri. Ada juga loh yang bilang ini lagi di restoran, lagi makan. Ada dua ibu-ibu nih, satu dan dua nih, lagi ngobrol, lagi makan dan lain sebagainya. Ada juga yang melihat tengkorak loh. Ya, bener juga nih, ini matanya, ini hidungnya, ini dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semua, inilah mindset. Mindset adalah cara kita mengartikan sesuatu. Cara kita mengartikan sesuatu. Mindset itu ada banyak nama. Yo, coba kira-kira. Kata lain mindset banyak nih. Kira-kira yang atas apa kira-kira? Kata lain dari mindset. Yo, ngomong aja langsung. Apa kira-kira? Yes, paradigma. Terima kasih. Yang kedua. Persepsi. Persepsi apa persepsi? Persepsi. Persepsi. Yang bawah ada Pola pikir. Wes, bukannya opor ya, bukan ya? Oh. Opor, bukan ya? Pola pikir. Yang bawah, paling bawah. Sudut pandang. Mantap ini, sudut pandang. Inilah kata-kata yang sering kita dengar yang artinya sama dengan mindset. Mindset adalah cara kita mengartikan segala sesuatu baik yang kita lihat maupun yang kita dengar. Dan itu menentukan perasaan. Apa buktinya? Ini dia. Teman-teman, saya akan tampilkan beberapa gambar. Tolong sebutkan perasaannya. Boleh ngomong langsung, boleh ketik di chat. Perasaan dan reaksi kita terhadap gambar ini. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, apa yang Anda lakukan dan rasakan? Naik motor, lalu kemudian ada ini. Apa? Waspada. Takut. Sama dengan saya. Deg-degan. Deg-degan, oke. Apalagi? Ada apa ya nih ya? Ya, tindakan Anda apa? Apa tindakan? Meminggir. Wah, minggir. Apalagi? Santai. Mikir bawa SIM nggak? ini omongan jujur nih. Ada yang pada di kelas lain ada yang puter balik, Pak. Ada yang siapin duit, Pak. Ada yang pura-pura berhenti makan, Pak. Ada yang pura-pura negor polisinya sok kenal. Pak polisi, begitu dan sebagainya. Nah, oke. Oke, sekarang coba lihat gambar kedua. Apa reaksi Anda ketika Anda lagi kerja, tiba-tiba handphone Anda berdering, bos nelpon. Ayo, reaksinya gimana? Ayo, ada apa lagi sih telepon-telepon? Kacau balau. Kacau balau. Perasaan dulu. Perasaan apa? Perasaan. Aduh, apa lagi nih? Apa Nggak lagi? tenang. Nggak tenang. Panik. Panik. Ada salah nggak ya? Oke. Tindakan apa? Tindakan. Angkat telepon. Ngangkat telepon. Bagus ngangkat telepon. Mikir. Ada yang bilang pura-pura nggak denger gitu ya. Dan lain sebagainya. Oke. Sekarang saya tanya kepada bapak-bapak nih. Kepada bapak-bapak. Kalau Anda lagi kerja, ternyata, para ibu-ibu, Deng. Ibu-ibu, suami nelpon. Ayo, perasaan gimana? Ada apa sih? Oh, ganggu aja. Ganggu aja. Waduh, kacau nih. Oke. Happy, ada lagi. Kayaknya ada masalah. Senang ditelepon. Oke, kalau bapak-bapak suami istri nelpon, ada yang senang ditelepon, happy. Apalagi? Ada loh yang bilang kaget, sebel, kesel. Wah, ini minta belanja nih pasti. Misal kalau istri ya dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang unik nih teman-teman. Kita ngelihat
gerombolan polisi di depan, kita deg-degan. Sama saya juga gitu ya. Yang kedua, bos nelpon, deg-degan juga. Atau nggak tahu perasaannya apa gitu ya. Yang ketiga, suami atau istri nelpon, reaksinya gimana gitu ya. Berarti, masih ingat mindset artinya apa? Mindset? Pola pikir. Pola pikir. Pola pikir. Pola pikir. Yes, oke. Pola pikir. Pola pikir, pola pikir artinya mindset adalah cara kita Cara mengartikan sesuatu. Cara mengartikan sesuatu. Ketika ngelihat gerombolan polisi di depan, itu cara mengartikan kita itu tadi, yang disebut itu tadi ya. Lalu ketika bos nelpon, itu cara mengartikan kita. Artinya adalah pekerjaan tambahan, misalnya gitu. Bos baru aja nelpon, belum diangkat, kita udah mikir kerjaan tambahan. Atau bos ngomel, atau apa misalnya gitu ya. Suami atau istri nelpon, cara kita mengartikan keadaan ini apa nih, gitu ya. Bisa perasaan happy datang, perasaan sebel, kesel, terganggu, dan lain sebagainya. Dan itu menuntut berdampak ke tindakan kita. Betul ya? Tindakan kita terima telepon atau enggak. Nah, berarti kalau kita ngomongin soal mindset, berarti satu, mindset adalah cara kita mengartikan sesuatu. Betul ya? Yang kedua, mindset dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan. Ya, pengalaman dan pengetahuan. Kenapa bos nelpon kita merasa deg-degan? Ayo, mungkin karena pengalaman diomelin bos gitu ya. Kalau di kantor teman saya, bos marah ke kita itu tandanya bos lagi ngeramasin kita. Habis keramas nih gue, alias habis diomelin sama bos, misalnya gitu. Itu istilahnya. Jadi, mindset dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan. Yang ketiga, mindset kita sering tidak lengkap. Benar nggak? Mindset kita sering tidak lengkap. Ada istilah saya kira. Saya kira bos marah, ternyata bos mau ngasih oleh-oleh. Misalnya gitu. Pernah nggak sih bos ngasih oleh-oleh? Nggak pernah. Ada yang pernah, ada yang nggak pernah. Aduh, kasihan ya gitu ya. Oke. Pernah nggak kita salah sangka ke seseorang? Pernah kita salah sangka ke keluarga? Pernah. Ya, Pernah. itu maksudnya. Mindset kita, cara kita mengartikan sesuatu, nih misalnya ya, ibu kita manggil, ada apa ini? Gitu ya, ibu kita manggil, mindsetnya gitu. Ternyata ibu kita bilang ini, oh oke, saya kira gitu. Jadi mindset kita sering tidak lengkap. Kenapa? Karena pengetahuan kita sedikit, pengalaman kita sedikit. Kadang-kadang nambah pengetahuan dan nambah pengalaman jadi menambah mindset kita atau memperluas wawasan kita gitu ya. Nah, yang keempat, mindset kita menentukan perasaan dan tindakan kita. Seperti tadi ya, ngelihat polisi, ngelihat bos nelpon, ngelihat istri atau suami nelpon, dan lain sebagainya. 4 hal ini yang mohon diingat tentang mindset. Mindset adalah cara kita mengartikan sesuatu, dipengaruhi oleh pengalaman dan pengetahuan, sering tidak lengkap, menentukan perasaan dan tindakan kita. Artinya kalau mindset kita melihat suatu kejadian negatif, perasaan kita bisa negatif nggak? Tindakan kita bisa keliru nggak? Bisa. Pernah ada salah sangka di jalan raya, ada orang ngelakson disangka, aduh, Anda bikin kesel aja gitu ya. Tahu-tahu begitu dia nyalip, dia ngasih tahu, tuh, Bu, pernah nggak Bu, saking roknya panjang, roknya jadi keselip di luar pintu. Pernah lihat nggak mobil yang ada pakaiannya di luar pintu, pintunya ditutup terus ada pintunya, bajunya kewer-kewer gitu ya? Atau pernah nggak di jalan raya di klakson, tahu-tahu dia ngasih tahu ban Anda kempes? Pernah nggak kayak gitu? Ya kan? Awalnya kita nggak tahu, ini orang ngapain sih klakson, sabar dong, segala macam. Tahu-tahu dia malah mau nolong kita. Nah, ini hati-hati dengan mindset. Nah, mindset
untuk urusan yang kita sedang bahas, ada dua nih teman-teman. Ada, nih, maaf, saya sebelum ngomong ke mindset lagi, coba, kalau teman-teman diminta untuk membangun pagi untuk membangun kebiasaan lari pagi di hari Minggu, tolong ketik di chat, berapa peluang sukses Anda untuk membangun kebiasaan lari pagi di hari libur, boleh Sabtu, boleh Minggu. Ketik peluang suksesnya 1 sampai 10. 1 itu paling sulit, 10 itu paling sukses. Silahkan ketik di chat. Peluang Anda membangun kebiasaan lari pagi di hari libur. Wah, udah ada nih. Angka ya, saya minta angkanya. Angkanya berapa? Makin tinggi, makin bagus. Ada 5, ada 8, ada 4, ada 2. Aduh, kasihan bener. Aduh, Bu Norita. Bu Norita, mikrofonnya tolong dinyalakan dong, Bu. Bu Norita. Iya, Pak. 3 itu kan rendah, Bu. Peluang suksesnya hampir nggak ada, Bu. Kenapa, Bu? Malas loh, Pak. Oke. Terima kasih atas kejujurannya. Bu, saya tanya lagi, Bu. Saya tanya lagi, Bu. Nih, teman-teman semua tolong dengarkan ya. Saya tanya lagi, Bu Norita. Misalnya nih, ternyata teman-teman sekolah Anda juga ngajak lari pagi bareng. Kira-kira lebih semangat nggak? Oh, semangat lah, Pak. Kira-kira nilai berapa? Dari 3 bisa berubah jadi berapa? 5. Ya? Semangat lah. Semangat jadi 5. Tapi meningkat ya, Bu ya? Iya. Nah, ini teman-teman. Ada yang tadi Ibu Mawarni 2 ya? Bu Mawarni. Bu Mawarni. Terima kasih ya, Bu Norita ya. Saya mau ngomong sekarang ke Bu Mawarni. Ya, Pak. Bu, kenapa 2, Bu? Namanya hari libur tuh, Pak, biasanya pengennya bangunnya telat sih, Pak. Iya. Kalau misalnya ya, ternyata teman-teman sekolah Anda juga mau lari pagi bareng, kira-kira lebih semangat nggak? Iya, Pak. Nambah berapa? Dari 2 jadi berapa kira-kira? Kira-kira jadi 7 deh. Wah, naiknya drastis nih ya, dari 2 jadi 7 ya. Nah, teman-teman semua, coba tolong dipikirkan. Awalnya kita melihat sesuatu tuh males. Aduh, berat banget. Aduh, ini banget. Aduh, itu gitu ya. Oke. Tapi ternyata ketika kondisi lingkungannya berubah, misalnya ternyata teman-teman SMA kita juga mau barengan ikut lari gitu ya. Ternyata ada kuliner-kuliner enak sekalian makan lari pagi misalnya gitu ya. Ternyata ada yang jual diskon-diskonan misalnya gitu ya. Ternyata keluarga, anak, istri, suami juga mau ikut lari pagi bareng. Menambah perasaan dan antusiasme kita. Benar nggak? Dengan cara begitu menambah peluang sukses kita. Berarti kalau kita mau sukses, kita juga harus membentuk lingkungan-lingkungan yang positif untuk mencapai kesuksesan itu. Masuk akal ya? Ya, berarti kalau strateginya tepat, peluang suksesnya lebih besar. Betul ya? Strateginya tepat, peluang suksesnya lebih besar. Nah, ini berhubungan dengan apa yang kita mau bahas. Apa itu? Cara otak kita. Saya mau sedikit membahas tentang neuroscience atau pengetahuan tentang otak. Yes, tolong bantu. Ibu Vivi. Ibu Vivi bantu tentang brain plasticity. Dibaca ya, Pak ya? Yes, dibaca. Hasil penelitian tentang otak. Brain plasticity, kemampuan kita terbentuk karena syaraf neuron kita berkembang menyimpan informasi. Halo? Halo Bu Vivi, suaranya terputus-putus Bu Vivi. Dengan seni
Iya. Sebentar dulu. Terputus-putus nih Bu Vivi. Wah, mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Mohon maaf ya Bu. Boleh diganti ya Bu. Saya tunjuk orang lain dulu ya Bu. Boleh. Aduh, maaf Boleh, ini, Bu. boleh. Bukan berarti nggak menghargai jeripaya Bu Vivi nih ya. Bu Vivi mau tunjuk siapa Bu? Silakan tunjuk Bu, orang lain Bu. Ibu Evi. Bu Evi katanya tuh. Bu Evi, bacain dong Bu Evi, tolong. Kok asik saya aja sih yang disuruh. Tahu tuh. Wow, dasar Bu Vivi tuh bisa aja. Silakan Bu Evi. Hasil penelitian tentang otak. Brain plasticity ya. Yes. Kemampuan kita terbentuk karena syaraf atau neuron. Kita berkembang menyimpan informasi dan kemampuan. Dengan semakin banyaknya waktu berlatih, semakin kuat saraf itu terbentuk dan terciptalah kemampuan baru. Hal ini tidak ada hubungannya dengan bakat atau usia. Kita hanya butuh berlatih secara tepat dan berulang kali. Yes, itu hanya ya. Kita hanya berlatih pakai strategi yang tepat dan berulang kali. Bapak Ibu, teman-teman di sini ada yang bisa naik sepeda atau sepeda motor? Sepeda motor? Bisa. Yes. Sepeda bisa? Sepeda? Pak Henry bisa sepeda? Pak Edi? Bisa. Pak Riko, Sepeda. mana Pak Riko? Yes? Bisa. Oke, baik. Awalnya gimana? Masih ingat nggak waktu belajar naik sepeda? Seimbang nggak? Atau sepeda motor? Seimbang nggak? Ya, Nggak seimbang. Kenapa nggak Nggak. seimbang? Karena tangan kita masih goyang-goyang, kaki kita juga masih gitu-gitu. Benar ya? Benar. Itu yang ngatur adalah saraf. Saraf Iya, kita belum terbangun untuk gerakan-gerakan seperti itu. Tapi apa yang kita lakukan? Kita coba lagi, kita coba lagi, kita coba lagi, kita coba lagi. Gitu ya. Nah, kalau anak-anak mungkin karena niatnya sepeda ini mau main gitu ya, dia semangat nih biar bisa sepedaan bareng teman-temannya gitu ya. Semangat dia nyoba. Kita ini udah segede gini nih, nyoba sekali jatuh, nyoba sekali malu. Nggak usah gitu ya. Terus kita bilang apa? Nggak bakat. Nggak bakat. Masa sepeda butuh bakat sih gitu ya. Hati-hati dengan kata bakat ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Ternyata kita semua nih, ya, kita semua punya peluang untuk menguasai keterampilan apapun, belajar bahasa asing, menguasai product knowledge, menangani nasabah komplain, dan lain sebagainya. Itu kan keterampilan gitu ya. Termasuk menyelesaikan tugas-tugas sulit jika strateginya tepat, dan jika dilakukan apa? Berulang kali. Ulang kali. Yes, seperti yang tadi lari pagi, naik sepeda dan lain sebagainya. Ada pertanyaan dulu. Nah, barulah kita masuk ke pembahasan growth mindset nih teman-teman. Ada fixed mindset, ada growth mindset. Bu Evi, sekarang giliran Bu